Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim Dai Nusantara pernah mendeteksi alam kubur, dan yang saya deteksi itu adalah tokoh Islam. Dia ahli sholat, ahli fikih. Kenapa di dalam kubur itu keadaannya gelap dan seorang tokoh itu disiksa oleh penjaga kubur, di mana letak salah amalannya waktu di dunia kok bisa disiksa di alam kubur. Mohon penjelasan dari Ki Malpati. Mungkin penjelasan ini berguna bagi saya dan seluruh umat Islam di dunia. Mohon penjelasannya yang sejelas-jelasnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai tokoh tim Dai Nusantara akan menjelaskan pertanyaan anggota dari tim kami, yaitu tentang penembusan alam kubur. Jadi kita hidup di dunia itu, saya mohon butuh pencerahan dan butuh pengalaman yang pasti. Jadi kita tidak boleh ilmu kira-kira, itu tidak boleh. Karena apa? Kita hidup di dunia nanti akan menembus ke alam akhirat. Jadi kita harus memahami apa yang ada di dalam diri kita. Selama ini kalau kita tidak memahami dalam diri kita, maka kita sendiri akan disesatkan. Kenapa kok begitu? Karena kita hidup di dunia itu harus pada jalan yang benar. Itu ada ayat yang mengatakan qablum minallah dan qablum minanas. Jadi kita pastikan, kita jangan dalam tubuh kita itu kalau bisa jangan sampai ada kodam, terutama kedua kali jenis raja, yang ketiga kali jenis kepercayaan yang menggelapkan hati. Nah, ini harus hati-hati. Jadi kalau kita sudah pernah menembus ke alam barzakh, berarti kita bisa melihat latar belakang seorang tokoh itu sendiri. Apabila kita bisa melihat kehidupan di alam dunia, itu akan mencerminkan keadaan di alam barzakh juga. Jadi saya akan menerangkan garis besarnya saja, tapi alasan itu banyak. Tapi saya ambil garis besarnya. Kenapa seorang ahli ibadah itu dalam alam kuburnya gelap dan tersiksa? Salah satunya adalah hatinya walaupun ahli ibadah, tapi hatinya masih tertutup oleh hawa nafsu, terutama hawa nafsu yang selalu mengendalikan keinginannya. Yang mengendalikan itu adalah yang menyesatkan urusan hawa nafsu kedua. Terus yang kedua kali dalam hidupnya itu selalu dalam tubuhnya ada kodam. Jadi dalam perguruan apapun atau dalam keadaan apapun, dipastikan jangan sampai ada kodam dalam tubuh kita. Kalau ada kodam jenis raja maupun benda-benda keramat dimasukkan dalam tubuh kita,
maka hidup kita akan dikendalikan oleh apa-apa yang dimasukkan dalam tubuh kita. Walaupun orang itu mempunyai niat yang baik, tapi yang membaiat dan yang mengisi dalam tubuhnya ini yang menjadi masalah. Jadi kalau dalam tubuhnya yang mengisi aja tidak tahu, sehingga menutup hatinya dalam kegelapan, walaupun dia ibadah, tapi tidak akan membawa kesan dan tidak akan merubah hatinya maupun jiwanya. Yang diisikan gelap, ya isinya tetap gelap. Ibarat gelas itu kalau diisi kopi, maka yang ada hanya kopi. Begitu juga gelas itu kalau diisi air putih, maka akan isinya tetap putih juga. Jadi tergantung yang membaik itu berbentuk aku yakin pada Allah, atau aku yakin pada makhluk, atau aku yakin pada kodam atau benda-benda keramat atau raja yang dimasukkan. Jadi harus hati-hati. Apabila di tubuhnya itu terdapat kegelapan, maka walaupun dia ahli ibadah, dia tetap digulung oleh ilmunya. Rohnya itu digulung oleh ilmunya saat menghadapi sakaratul maut. Ya, ini yang paling bahaya. Saat menghadapi sakaratul maut aja sudah digulung oleh ilmunya atau kodamnya, walaupun itu sudah lama tidak diamalkan, itu tetap menutup. Dan kelemahan manusia itu saat sakaratul maut sudah tidak bisa apa-apa, dan ilmu yang sudah menempel itu tidak akan lepas dari rohnya sendiri. Jadi ilmu yang menggulung rohnya itu akan menutup jiwanya yang gelap, sehingga dia menemui keajaiban kematian. Dalam kematian itulah roh dia digulung oleh ilmunya sendiri. Dengan keadaan itu, ilmu itu akan membawa kegelapan. Jadi kalau di alam kubur saja sudah kegelapan, di situ juga dia akan mendapat siksa. Siapa yang menyiksa itu? Ada dua, yaitu dari golongan malaikat juga disiksa, dari golongan ilmunya pun juga menyiksa. Jadi jangan salahkan syariatnya. Syariat Islam itu tidak disalahkan. Yang disalahkan adalah yang dimasukkan dalam tubuhnya. Jadi siapapun, tokoh siapapun, atau ahli spiritual siapapun, apabila menurunkan ilmunya tidak berdasarkan qaul minallah, maka itu akan menyesatkan dirinya sampai ke alam barzakh selama belum dibangkitkan. Jadi hati-hati untuk itu semua. Maka saya mohon tim Dai Nusantara, kembalilah pada jalan yang sebenarnya, jalan yang dimiliki Rasulullah. Rasulullah itu hatinya Quran dan ilmunya hadis. Maka marilah kita kembali ke Al-Quran dan Al-Hadis, dan janganlah mengikuti ajaran atau ilmu-ilmu yang menyangkut kegelapan hati. Jadi janganlah terburu-buru untuk memastikan bahwa saya ahli ibadah, saya ahli amal ibadah, saya ahli sedekah, tetapi di jiwanya kalau diisi oleh barang-barang tersebut, maka dia akan digulung oleh ilmunya. Nah, itulah yang menjadi masalah. Maka sadarlah, khususnya tim Dai Nusantara, dan sadarlah seluruh umat Islam di
tanah Jawa khususnya, umumnya di Nusantara, dan umumnya lagi seluruh umat Islam di dunia. Dan mohon kesadarannya maka agar kita kembali pada tauhid yang satu, yaitu tauhid qablu minallah dan qablu minannas, bukan tauhid qablu minal jin, qablu minas syaitan, atau qablu minat iblis. Jadi janganlah diikuti itu, maka kembalilah hati kamu, susunlah hati kamu. Apabila hati kamu punya niat benar-benar ingin selamat dunia sampai akhirat, maka jagalah qablu minallah dan qablu minannas, dan janganlah mengikuti perjalanan yang tidak pasti. Jadi yang saya ambil kesimpulan, yaitu di alam kubur itu yang disiksa dan dalam kegelapannya karena semua amal ibadahnya, ahli pikirnya tidak pernah mencerminkan jiwa suci, jiwa yang tulus, atau jiwa qablu minallah. Jadi jiwa yang tidak ada hubungan qablu minallah, maka dia akan tertutup. Jadi itulah pencerahan kami, dan mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa disadari untuk seluruh umat Islam di dunia ini, agar segera kembali pada jalan yang diridhoi Allah, yaitu berkuatlah langsung, berdoa pada Allah secara langsung, dan berhati-hatilah saat memilih atau saat menuju jalan yang baik atau yang tidak baik. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa semua ilmu yang tidak bisa menembus di hati yang suci, maka hati itu tidak akan terbuka. Dan apabila hati itu tidak terbuka, maka amalan apapun akan digulung oleh ilmu-ilmu yang dimasukkan dalam hatinya. Maka hati-hatilah, seluruh saya hanya mengingatkan untuk seluruh umat Islam agar kembali pada jalan yang diridhoi Allah dan bukan jalan yang dimurkai Allah. Maka sekian keterangan kami, mudah-mudahan dapat dipahami, dapat membawa kesadaran kepada seluruh umat Islam agar kembali ke jalan yang benar, bukan jalan yang dimurkai Allah, yaitu ihdinas shiratal mustaqim. Silakan para pemirsa untuk menilai uraian saya tentang kebenarannya, dan tolong like, share, subscribe, dan komen yang sopan. Anda sopan, kami segan. Hidup dari Nusantara. Jaya, jaya, jaya. Sekian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.